Bicara tentang anak Betawi identik dengan sesuatu stigma yang agak buruk. Ngabisin banda orang tua, jual warisan orang tua, menikmati kesenangan saja tanpa bisa membangun, membeli. Tapi tidak dengan bapak yang satu ini dan seorang yang satu ini, sosok yang memotivasi kita bahwa tidak semua anak Betawi seperti itu. Beliau berhasil menginspirasi kita dan beliau salah satu contoh anak Betawi yang sukses, yang bisa dikagumi banyak orang dan bisa menginspirasi dan akhirnya menjadi buah bibir masyarakat. Kita lihat dan kita gali kisah kesuksesan beliau, tapi kita lihat dulu profilnya berikut ini. Selamat datang di podcast Rumah Robusta. Ya, alhamdulillah hari ini siang ini kita udah kedatangan orang yang tadi ada di profil Yodata. Terima kasih Bang Muhammad Musli. Selamat datang. Selamat siang. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Ganteng banget ya. Sehat. Ini mohon maaf saya pakai kaos doang nih. Iya. Baju nggak ada yang bersih soalnya. Kita hujanan ya. Selamat datang. Terima kasih Bang Muhammad Musli udah datang di podcast Rumah Robusta. Ya. Artinya siapapun yang duduk di situ adalah orang yang sudah menginspirasi banyak orang. Maka kita mau ajak ngobrol, kita mau kulik, terus kalau ada pesan-pesan yang bisa ditangkap, kalau ada nasihat-nasihat, kiat-kiat sukses, kita mau gali sedalam-dalamnya. Oke. Siap. Bang Mus sehat tapi kan? Alhamdulillah sehat. Lanjut kita ngobrol-ngobrol. Siapa sih sebenarnya Muhammad Musli ini? Kita pengen kenalan lebih dekat dulu nih. Dari nama Bang Mus. Ya, nama saya Muhammad Musli. Kelahiran Jakarta 7 Januari tahun 1990. 90? 90. Tuan saya mesti ya? Iya. Siap. Kalau nama Muhammad Musli. Dipanggil? Musli. Di tempat kerja juga dipanggil Musli? Musli. Biasanya kan di rumah lain gitu ya, tempat kerja lain. Tapi sama? Sama Musli aja. Bang Muhammad Musli. Kebetulan nih, Bang Muhammad Musli ini teman saya sekolah, jadi saya tahu persis. Jadi dia nggak bisa macem-macem hari ini kan. Kelahiran 90 berarti ya? Kita yang nggak bisa bohong. Iya kan? Oh iya. Bersama Bang Miftahudin kan? Iya, betul. Tapi sehat beliau? Alhamdulillah sehat. Salam Bang Miftahudin. Keluarga sehat semua? Alhamdulillah sehat. Anak berapa anak? Alhamdulillah sudah 2. Anak 2? Sudah 2. Cewek cowok? Cewek dua-duanya kebetulan. Cewek dua-duanya? Oh berarti masih program ya? Nah itu masih lagi di program lagi nanti. Terus saya kasih kiat-kiatnya. Kalau mau boleh. cowok. Boleh. Istri masih satu? Alhamdulillah masih satu. Masih satu. Masih satu. Dia kepancing juga. Oh iya. Akan terus satu atau ini? Atau kita lihat nanti? Akan terus satu. Diusahakan. Siap. Bang Mus sibuk apa sekarang? Saya kerja sambil usaha. Bisnis. Siap. Berarti tapi dikerja di tempat yang dulu masih? Sampai sekarang? Masih. Di mana sih Bang? Kalau boleh tahu kerjanya? Di pelabuhan di PT Pilia Citra Sejahtera. Oh di situ. Sebagai? Sebagai keuangan. Keuangan. Manajemen keuangan. Siap. Udah berapa tahun Bang kerja di situ? Dari awal tahun 2007 sampai sekarang masih di 14 tahun ya? Ya kurang lebih segitu. Oh berarti sama, berarti mungkin habis lulus sekolah langsung ke sana kali? Betul, habis lulus sekolah pertama kan ngelamar-lamar dulu ke daerah Bekasi, waktu itu pernah ke Misedap, terus ke PT-PT yang ada di daerah Bekasi, cuman nggak ada panggilan. Nah yang ada panggilan ini kebetulan di
Itu berarti PT dari ini. 2007 tuh? Dari 2007 sampai sekarang alhamdulillah nggak pindah-pindah. Saya pikir baru berapa tahun gitu katanya. Iya hampir sama kayak saya 2007. Ya Iya. maksudnya habis lulus langsung ke sana berarti ya? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Luar biasa. Sampai sekarang. Jabatan sudah oke berarti. Ya alhamdulillah. Thank you. Siap. Nih Bang Mus, kita agak tanya lebih dalam nih. Sebagai seseorang yang sekarang sering diceritain banyak orang nih, karena banyak juga orang yang nyeritain Bang Mus nih, termasuk ke saya kan. Karena kebetulan saya teman sekolahnya kan gitu. Terus sekarang ramai juga dikagumi banyak orang. Ceritain ini ono gitu. Bagaimana perasaan Bang Mus dulu nih? Apa biasa aja gitu atau bangga mungkin atau malah risih gitu? Iya. Perasaan pertama bangga ada, tapi risih juga ada. Risih juga ada. Risih juga ada. Artinya ada bangganya, ada bangganya, ada risihnya gitu. Risihnya kenapa Bang Mus? Kalau bangga mah udah pasti karena. Kalau bangga risihnya kenapa? Risihnya itu kebanyakan orang-orang ini dia tidak mengetahui saya lebih dalam, tapi membicarakan seolah-olah tahu lebih dalam gitu. Jadi entah yang dia ceritain ini kadang-kadang yang ya negatif, ada positifnya juga gitu. Tapi yang membuat saya risih ini kadang yang negatif gitu. Oh, berarti gitu. Ya artinya menceritakan yang ketidaktahuannya. Ketidaktahuannya. Gitu ya. Tapi dengan berlebihan gitu. Betul. Ya. Jadi artinya menjadi mungkin itu bisa dibilang fitnah. Betul. Timbulnya seperti itu ya. Ya, sepertinya seperti itu. Risihnya seperti itu. Risihnya seperti atau itu. Mungkin juga banyak orang yang jadi ketergantungan, artinya bergantung kan gitu. Apa enggak bergantung maksudnya gimana nih? Ya kali mentang, wah nih Bang Mus orang kuat nih gitu. Akhirnya banyak orang bergantung dan menaruh harapan gitu. Banyak juga sih memang. Iya, banyak juga. Ya dari tetangga-tetangga saya semuanya memang karena kan saya itu tipikal orang yang berbaur juga tuh di tetangga. Jadi banyak juga mereka bergantung ke saya gitu dan saya juga ya welcome, enggak yang namanya saya itu enggak selama masih wajar mungkin selama masih wajar, betul. Ya artinya kalau harus istilahnya menjamin kehidupan dia atau kebutuhan dia setiap hari mungkin ya akan risih juga gitu ya. Siap. Ya artinya sebenarnya biasa saja kalau respon masyarakat juga masih dalam kondisi wajar seperti itu ya. Artinya reaksi itu cuma reaksi kan. Kalau respon dari masyarakat masih oke, sebenarnya kita sih welcome. Malah juga saya banyak dapat berita, dapat banyak cerita dari kawan-kawan bahwa Bang Mus ini termasuk orang yang berjiwa sosial tinggi juga sebenarnya. Ya alhamdulillah. Walaupun ya banyak memang nada-nada sumbang mungkin karena kekecewaan, dia menaruh harapan besar kan gitu. Nah itu kebanyakan orang seperti itu. Menaruh harapan besar terus tidak terwujud, akhirnya dia kecewa, dia timbulkanlah fitnah. Mungkin seperti itu awalnya mungkin. Bisa jadi. Siap. Ya. Lanjut Bang Mus. Oke. Bagaimana awalnya nih? Orang pasti kan akan tanya, bagaimana awalnya sampai sekarang di titik sekarang nih, di kesuksesan yang sekarang. Awalnya kalau saya mengandalkan pekerjaan saya yang sekarang, memang itu tidak cukup, tapi tidak untuk bisa kita sampai di posisi sampai ini. Seperti ini gitu. Nah akhirnya pada tahun 2014 itu ada teman dari almarhum orang tua saya, Ustadz Fudoil. Nah beliau datang nih ke Padepokan yang kebetulan saung di depan rumah saya. Ya Padepokan. Padepokan itu. Nah dia cerita bahwa dia itu punya usaha di bidang kontainer. Ya kan, modifikasi kontainer nih. Nah setelah dia cerita seperti itu, teman dari almarhum Fudoil ini ayah saya, nah langsung ayah saya ini malamnya cerita ke saya, Mus ini ada temen Abe, karena kan saya manggilnya Abe ke orang tua, dia punya usaha ini cuma lagi down. Nah, waktu itu dia bilang butuh modal 50-100 juta. Oh berarti dia nawarin kerjasama? Iya. Atau investasi gitu? Nawarin kerjasama, bukan investasi. Dia langsung mengajak saya, bagaimana kalau misalnya Bang Mus ini gabung sama saya gitu. Gabung sama saya. Oh ya. Pertama awal saya nggak langsung mengiyakan. Saya pikirin dulu kan ini modal 50 sama 100 juta ini lumayan besar buat saya kan. Terus juga saya belum tahu prospeknya kayak gimana. Ya, hal baru itu kan. Iya, masih baru dan saya juga masih nggak paham tentang hal ini gitu. Nah, dari sini ada orang tua saya yang meyakinkan. Menguatkan. Udah nggak apa-apa. Namanya kita bisnis coba gitu. mungkin. Jalanin aja dulu bahasanya kan gitu. Ya udah.
mulai dari situ saya jual beli kontainer dulu nih. Jual beli kontainer dulu dari modal 17 per satu kontainer itu yang 20 feet, 17 sampai ke 25 juta atau 27 juta paling mahal. Nah, dari situ kita bisa ambil untung 3 juta per kontainer. Per kontainer? Per kontainer 3 juta. Jadi saya beli 17, saya jual 20. Itu 2014? 2014 mau ke 2015. Jalan lah. Nah, jadi oke, terus pertama kali ini saya karena masih enggak memahami ini, orang tua saya ikut andil di sini. Jadi saya selalu bilang, "Be, ini duitnya." Ya udah, Abe kasih aja ke dia gitu. Jadi mustahilnya nanti ke Abe gitu. Nah, setelah sekian lama berjalan seperti itu, Abe sakit, ya kan? Abe sakit. Nah, dari dia sakit, akhirnya saya terjun sendiri langsung. Terjun sendirinya langsung juga nggak, pas ditawarin itu saya nggak terjun sendiri. Saya hanya sebagai donaturnya aja tuh. Iya. Pertamanya. Tapi pengawas lapangan juga mungkin ya. Setelah itu berjalan, Abe sakit. Nah, baru saya terjun langsung. Nah, setelah saya terjun langsung, alhamdulillah itu mulai dari saya megang ke Jambi, modifikasi kontainer di Jambi. Nah, terus juga waktu itu ada penawaran tapi belum sempet jadi. Abis itu lost kontak, ada di Jawa Tengah. Iya. Di Jawa Tengah. Sampai sekarang akhirnya? Sampai sekarang masih jalan. Siap. Dari 2014 sampai sekarang. Artinya awalnya seperti itu ya? Awalnya seperti itu. Nah, ini banyak orang yang nggak tahu, Bang. Ya, artinya banyak orang yang nggak tahu memang. Iya, artinya usaha apa sih itu dia gitu. Artinya awalnya pun orang nggak tahu bahwa awalnya mungkin sesederhana itu. Artinya mungkin saya pernah dapat cerita begini. Ya mungkin dia ada yang modalin kali, atau dia cuma ngejalanin usaha orang gitu. Padahal setelah Bang Mus cerita itu awalnya modalnya cuma sekitar kisaran 50 juta ke bawah kan modal awalnya gitu ya. Cuma karena dimulai sekarang sampai seperti ini. Iya, betul. Siap, Bang Mus. Oke, itu kalau itu bisnis yang lain ada nggak, Bang Mus? Bisnis yang lain? Kepo bener nih saya. Ngomong bisnis yang lain ada saya. Kebetulan saya penjual beli sembako, itu sekarang ya. Oh, agen mandiri ya? Ya, agen mandiri. Iya, itu jual beli sembako. Jual beli sembako. Nah, terus saya juga punya beberapa toko kecil. Di Rorotan? Di Rorotan, di Bojong. Oh, ada juga? Ada di Rorotan, di Bojong. Pantesan. Jadi saya buka toko, nah terus orang yang jaga. Nah, nanti gitu. sistem berarti gaji. Bisnisnya yang tadi kontainer, terus berapa warung sembako juga ya? Sembako ada titik juga ya? Ada 4 titik lah sama agen mandiri. Tau gitu saya ngelamar. Saya ngelamar jadi bos bisa? Bisa. Saya ngelamar tapi nggak mau jadi ini, mau jadi bos saya. Bisa. Kalau bisa besok saya ngelamar ya. Ini nih pertanyaan bisnis apa yang Bang Mus jalani? Oh tadi itu ya. Ya. Properti main Bang Mus? Kalau jual beli untuk di bidang properti untuk sekarang enggak main. Enggak ya? Enggak. Paling cuma investasi aja properti ya? Betul, investasi dalam bentuk properti ya? Iya. Tapi kalau untuk bisnisnya bisnis jual belinya enggak. MLM enggak. Saham juga enggak main? Saham dulu main. Oh dulu main? Sekarang enggak main? Sekarang enggak main. Dulu saya sempat sampai punya keuntungan sampai 300 juta di saham. Di saham? Kenapa nggak terusin Bang Mus? Nah, ada cumanya. Kalau saham itu kan kadang kalau kita terlalu nafsu kita akan zonk gitu kan. Jadi ketika saya juga itu kan ada profit, ada turun juga profit. Nah, pas sudah sampai di titik itu ya udah saya berhentilah gitu. Jadi saya mendingan ke yang lebih pasti aja dulu. Kalau itu saham nanti kalau misalnya ada uang nganggur banget baru mungkin. Baru. Kalau belum mendingan jangan, takut zonk nanti habis semua. Banyak tuh Bang kisahnya. Banyak yang seperti itu. Banyak kan? Karena hampir mirip main judi kan itu kan. Nah, itu. Makanya dakduk gitu. Dapat nih. Hitungannya detik lagi kan. Betul. Enak banget gitu. Iya, siap. Enak banget itu kalau saham sebenarnya. Oh, berarti tadi properti juga main cuma investasi ya? Ya, cuma investasi. Sekalian Bang Mus. Udah punya berapa rumah Bang Mus ini ngomong-ngomong, soalnya ada informasi malah jadi nggak valid nih, ada yang bilang sekian, ada yang bilang sekian gitu, kalau boleh tahu. Kalau jumlah rumah, ya rumahnya ditempatin aja sama istri. Oh, rumahnya ditempatin aja. Iya, itu rumah istri. Iya. Selebihnya itu rumah istri. Oh gitu. Iya, selebihnya itu rumah istri. 1, 2 ya, masuk yang di situ ya, yang di RT 11 itu ya, ada juga ya rumah katanya ya. RT 11 mana nih?
Yang di mertua. Oh iya itu rumah istri. Itu rumah istri. Itu yang baru jadi rumah orang tua ya? Ya, Aturan buat orang itu tua rumah itu orang yang tua. cerita waktu itu ya? Itu Tapi harus Allah buat orang berkata tua. lain ya. Betul. Padahal pada saat itu udah direnov, udah bagus, cuman orang tua keburu meninggal. Jadi udah. Kalau saya disuruh tempatin saya mau itu. Kebetulan lagi nggak ada yang nyapu, nggak ada yang ngepel, itu kan pada kerja semua. Nempatin. Itu bagaimana? Nempatin. Bukan ngurusin. Nempatin ya. Kalau nyapu ngepel mah saya nggak jago, nggak bersih biasanya saya. Oh gitu ya. Iya. Rumah siap. Kalau toko berarti yang di sini? Ya satu. Ada 4. Yang di sini 1, yang di Bojong, sama yang di Bekasi dekat ke Harapan Indah ada. Jangan, ya di sini cukup ini aja Bang Mus. Iya. Jangan banyak-banyak Jangan banyak. Saya nggak kebagian. Oh, Beli juga buka juga ya di situ ya? Itu maksud saya kan. Itu. Bang Mus. Iya. Jual ini, ini saya jualan apa gitu maksud saya. Oh, iya juga ya. Siap. Betul. Rumah ada beberapa, terus toko ada 4. Terus katanya nih Bang Mus nih penyuka otomotif katanya dengar-dengar. Betul. Di rumah sukanya apa sih? Mobil apa motor? Dulu ya sukanya motor. Dulu sukanya motor? Motor jenis apa tuh Bang Mus? Kalau Sport? Enggak juga sih. Oh, enggak. Malah yang klasik. Yang klasik ya? Malah yang klasik. Dulu saya punya Vespa. Iya, Vespa. Jadi otomotifnya itu yang klasik. Oh, Vespa. Vintage. Nah, tuh sempat pengen beli RX King juga dulu ya kan, cuman nggak kesampean. Soalnya apa? Saya pikir-pikir ini kan hobi. Kalau hobi ini kalau saya ada waktu luang buat ngurusinnya karena motor klasik kan harus sering diurus, sering dipanasin biar nggak mogok-mogokan. Pernah kejadian itu pada mogok nih. Saya dipakai pada kondisi lagi dipakai mogok. Enggak, pas lagi mau dipakai mogok gitu ya. Baru mau dipakai ngadat namanya kan ya. Enggak jalan ya udah mulai dari situ kayaknya untuk zaman sekarang yang klasik-klasik ini kayaknya enggak ini nih. Tapi masih ada koleksi di rumah, masih banyak. Enggak banyak sih. Udah enggak ada. Iya katanya juga mobilnya ada berapa gitu, soalnya suka otomotif. Iya mobil ada berapa Bang Mus? Mobil ada 1. Siap kata Bang Mus. Jangan dibuka di sini. Iya. Mobil ada 1. Mobil ada 1. Rumahnya ada berapa ya? Nih Bang Mus, kalau boleh tahu, siapa nih gurunya Bang Muhammad Musli dalam berbisnis? Kalau guru terus terang yang ngajarin banyak ini orang tua saya nih almarhum Ustaz Fudoil. Karena selain beliau mengajarkan secara dunia, beliau juga menyisip-nyisipkan dalam hal kebatinannya, maksudnya ke akhiratnya. Contoh, orang tua saya selalu bilang, jangan lupa infak 20% atau 30%. Itu intinya. Jadi kalau ada yang mau nanya, kenapa saya seperti ini gitu, jangan pelit-pelit untuk infak atau sodako. Itu aja. Saya bukan ngajarin, tapi ini buat diri saya sendiri ya. Maksudnya saya yang diajarin dari orang tua. Dan dijalani. Misalnya dapat 1 juta, itu 200 atau 300 harus dikeluarkan. Langsung harus dikeluarkan? Langsung harus. Itu. Oh itu kunci sukses. Iya. Itu intinya. Saya baru tahu ternyata. Baru tahu ya. Kalau saya, iya ya, utang juga masih banyak saya ini. Itu masih banyak. Iya. Harusnya justru hak orang dikeluarkan dulu ya. Harusnya. Artinya kewajibannya dikeluarkan dulu setiap dapat rezeki ya. Makanya banyak orang yang saya sering bilang seperti ini, dia harus bilang, lah infak sedekah bukannya 2,5%. Oh silakan. Kalau mau 2,5%, tapi kalau saya ngajarin minimal 20%. Malah 20%. 20% minimal. Maksimal 30% gitu. Nah, sudah lebih dari takarannya itu. Iya, makanya ya Abe selalu bilang, waktu itu dia bilang, dapat segini udah syukurin aja. Nanti keluarin infaknya 20% atau 30%. Karena apa Abe bilang, ya udah kita bersyukur. Terus dia bilang apa waktu itu? Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum in azabil sadid. Nah, ya dia bilang seperti itu. Udah bersyukur aja gitu. Nah kebetulan infak ini karena memang dulu pengajian Abe banyak ya kan, jadi infak ini juga buat keperluan di saung, buat dibagi ke musola atau kemana terserah. Abe yang atur waktu itu. Artinya guru dalam berbisnis termasuk di situ tidak bisa dipisahkan syariat Islamnya. Betul. Artinya berbisnis juga tapi dengan syariat. Betul. Makanya dijawab siapa guru Bang Muhammad Musli dalam berbisnis? Ya, betul. Orang tua saya.
Karena beliau bukan cuma ngajarin, berarti ngebimbing juga. Betul. Artinya ngelihat, keluarkan seperti itu. Betul. Siap. Bang Mus, diminum dulu, kita break dulu. Oke. Nanti kita sambung-sambung lagi, jangan kemana-mana, tetap di channel podcast Rumah Robusta. Lanjut Bang Mus, masih semangat kan? Aku udah ngantuk? Enggak dong. Oh, kirain udah ngantuk. Tadi guru Bang Muhammad Musli itu orang tuanya sendiri. Orang tua sendiri. Pelajaran terhebat Bang Mus yang beliau ajarkan selain tadi bersedekah. Apa nih Bang Mus yang masih teringat sampai sekarang? Waktu itu orang tua pernah bilang seperti ini. Sekarang yang sudah kita dapatkan seperti ini, jangan pernah lupa kalau kita itu dulu seperti apa gitu. Orang-orang semuanya pada tahu dulu itu kita ya pindah rumah sana, pindah rumah sini, dari rumah satu ke rumah satu, rumah itu dijual kan, bikin lagi rumah yang lebih kecil, dijual lagi, bikin lagi rumah yang lebih kecil. Nah, jadikanlah itu pedoman sehingga nanti dalam diri emus ini tidak ada rasa kesombongan ketika sudah mendapatkan ini gitu. Jadi setelah saya pikir-pikir, ketika saya mulai ada rasa sombong atau rasa angku dalam hati, saya langsung teringat omongan itu, langsung saya flashback ke otak. Dulu saya seperti ini, langsung saya down. Jadi itu pesan yang sampai saya saat ini saya pegang, sehingga alhamdulillahnya saya tidak gelap mata dengan semua ini gitu. Maksudnya tidak menyombongkan diri, tidak angku, tidak gimana. Ya seperti biasa aja, kayak orang-orang biasa gitu. Itu yang paling saya pegang sampai saat ini. Tapi saat ini ya beliau sudah nggak ada ya Mas? Beliau udah nggak ada. Kangen tapi sudah. Kalau dibilang kangen, alhamdulillah ya kangen banget. Setiap malam Jumat juga yang waktu saya WA ke Bang Budi kan, saya habis dari ziarah makam. Nah itu setiap malam Jumat saya rutin. Karena memang kuncinya bukan hanya sekedar orang tua masih hidup kita harus bersilaturahmi. Ketika orang tua sudah nggak ada juga kita harus tetap ingat gitu. Saya tetap berziarah ke makam orang tua. Saya bersihin. Kita bawa nih, saya sama Pak Apen yang orang Cina itu, yang anak buah saya itu, dia bawa kanebo, saya bawa air. Ya udah kita bersihin setiap malam Jumat. Alhamdulillah sampai sekarang. Dari semenjak meninggal tahun 2018 sampai sekarang. Setiap malam Jumat. Nah itu kan dia udah nggak ada Bang Mus. Ada nggak sosok yang menggantikan, yang minimal mirip lah kayak beliau gitu? Ada. Tapi kalau dari bahasa-bahasa nasihat-nasihat ke saya sih ada. Ya mungkin nggak sama persis. Nggak sama, cuman benar ada. Boleh, saya tahu. Itu tukang saya namanya Mang Dedi. Oh justru anak buah Bang Mus? Iya, justru dia umurnya mungkin udah 50-an lah ke atas ya. Cuma ketika saya ngobrol sama beliau nih, nyambung dan nasihatnya bener-bener mirip dengan almarhum ayah saya gitu. Ya maksudnya sudut pandangnya gitu, cara berpikirnya mungkin. Betul. Ketika saya pun kalau mau punya rencana nih, saya mau buka toko, ya saya konsultasinya ke beliau. Gitu. Ini saya mau begini ya, bagaimana? Nah, terus dia memberikan saran A dan saran B. Nah ini enak nih. Saran A gimana? Dia nanya dulu ya, udah ada duitnya apa belum? Kalau emang udah ada, sekiranya ini bisa untuk dijalankan, jalankan. Tapi kalau enggak, lebih baik tahan dulu. Nah nasihat-nasihat ini sama seperti AB. Jadi enggak yang namanya udah jalanin aja, enggak begitu beliau. Jadi ada A ada B, gitu. Jadi ada dua opsi. Ada dua opsi. Ya. Dan itu bagus-bagus. Setiap saya tanya, bagus-bagus jawabannya. Makanya beliau saya anggap ya kalau untuk berdiskusi atau tukar pikiran beliau hampir sama orang tua saya. Atau mungkin memang salah satu murid dari almarhum mungkin. Iya. Pak Dedi itu. Iya. Oh iya, mungkin salah satu murid yang berhasil mungkin. Itu bisa jadi. Ya artinya lama juga mungkin ngikutin lama. Jadi murid almarhum. Lama. Kalau tahunnya saya nggak ingat tapi lama. Ya mudah-mudahan orang tuanya Bang Mus sudah enak di sana ya. Amin. Tempatin di surga. Terus Pak Dedi juga tadi
Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Salam juga buat Pak Dedi. Oke. Kapan-kapan boleh juga saya ngobrol sama Pak Dedi. Oh, boleh ya, silakan. Bang Mus, lanjut nih. Oke. Setelah sesukses ini nih, banyak nggak sih perempuan yang pada godain? Oh iyalah, biasanya kan ini sih biasanya. Saya cuma nanya doang nih, nanya kalau di Robusta nanya ini nanya. Ini akan saya jawab. Kalau tenang aja, Pak. Ini akan saya jawab, tenang aja. Kalau jawabannya ini terus saya skip nggak apa-apa. Alhamdulillah ya, namanya sampai sekarang tidak ada cewek yang berusaha untuk mengganggu saya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan jangan. Gitu sampai seterusnya. Gue ganggu nih. Iya. Sampai sekarang. Karena apa? Dulu juga ada nasihat dari Abe. Katanya gini, kalau udah begini, udah ada sedikit rezeki, jangan macam-macam. Nah terus kalau kamu nggak mulain, itu nggak akan terjadi. Oh. Jadi saya nggak pernah mulain dan itu tidak terjadi sampai saat ini. Nah itu kuncinya. Karena nggak genit. Betul, saya tuh nggak genit. Saya genit sama istri aja dulu. Oh, gitu. Pas sudah punya istri saya nggak genit, Pak. Apalagi punya anak 2. Sebelum punya istri genit tapi? Genit. Itu Pak. Itu ya sampai mana? Mantannya berapa dulu? Aduh, kalau Budi tahu sendiri lah. Dulu kan kita kan sekelas. Saya tahu mantan saya yang mana gitu, ya kan? Saya juga. Oh iya bener ya. Oh iya Bang Mus ini saya baru inget dia termasuk gigih juga kalau lagi suka sama cewek. Bener, saya orang yang memperjuangkan sebenarnya Pak. Maksudnya yang sampai metik seri itu bukan? Itu mah aduh. Yang ditaruh di es batu bukan? Iya. Tapi itu gigi. Mantan juga nggak ada yang coba datang. Biasanya kan mantan tuh yang paling dekat karena lebih gampang lah directnya. Iya. Kalau dulu ada yang SMS SMS ya, cuma langsung saya blokir. Karena apa? Pikir saya nih, kalau saya yang mulai, kalau saya balas, pasti akan terjadi. Nah itulah. Jadi setiap ada gini, blokir. Jadi nggak pernah yang nama itu saya balas sama sekali, nggak pernah. Artinya nggak memberikan ruang, nggak memberikan kesempatan. Betul, jangan kesempatan. Betul. Ya banyak orang juga pebisnis juga hancur mungkin gara-gara itu. Biasanya kegoda. Justru ya mohon maaf kadang-kadang saingan bisnisnya masuk lewat situ biasanya. Betul. Kan. Iya. Kita goda dia melalui ini, kita goda dia melalui ini. Ya, jadi kalau emang ada yang goda-godain ya lempar ke saya nggak apa-apa. Oh dia. Saya lempar ke. Bilang boleh. Nanti akan di-handle. Nanti oleh kawan saya. Gitu. Boleh ya? Bisa begitu ya? Bang Mus. Dananya dari Bang Mus. Oh, gitu ya. Gitu. Bisa begitu ya? Gak apa-apa. Jadi gak apa-apa Bang Mus. Emang apa sih? Iya. Apa ya? Nyenengin orang berpahala bukan gitu. Iya. Nyenengin dalam hal apa dulu nih? Itu bukan pahala dong yang didapat dong, ya kan? Atau Bang Mus atau yang dulu pernah nolak. Biasanya gitu orang. Dulu aja lu iniin gua kan gitu. Dulu dia coba datang kan gitu kan, soalnya kan udah banyak ini kan udah kesebar kisahnya. Sekarang alhamdulillah Muhammad Musli sukses gitu. Mungkin orang-orang yang dulu pernah kalau mantan yang dulu kan saya putus nyambung sama mantan. Ada tuh mantan yang lama lah, yang lama putus nyambung. Nah terus ketika saya mau nyambung lagi karena memang ya kalau dulu kan masih dibilang genit atau playboy kayak gitu kan ya masih gini, akhirnya putus. Terus saya berusaha untuk balikan lagi, ditolak. Nah setelah ditolak ya saya sampai memperjuangkan banget pada saat itu, entah cara apa yang saya iniin, pokoknya membuat hatinya dia luluh lah. Tapi nggak bisa juga. Ya udah akhirnya saya nyerah dong. Saya berpikir realistis dulu lah. Ini ada cewek udah gue perjuangin tapi ternyata sikapnya dingin banget gitu sekarang. Ya udah akhirnya saya mundur. Nah setelah sekarang ini mungkin beliau tahu saya seperti ini, ya tanyain aja langsung ke orangnya, dia nyesel nggak dulu? Kalau boleh maksudnya dulu kalau gue tahu gue terima nih kan gitu. Itu namanya orang kan nggak tahu masa depan. Mungkin dia nyesel, tapi yang paling nyesel orang tuanya juga nyesel itu. Iya mungkin. Kawin sama dia dulu. Bisa jadi seperti itu Pak. Banyak yang bilang begitu. Lu kenapa dulu ini ya? Lah kan dia yang ini. Saya bilang oh gitu ya, berarti dia ini nyesel banget tuh. Itu pembalasan paling efektif Bang Mus. Katanya sih begitu. Iya. Katanya sih. Mudah-mudahan ini nonton juga orangnya.
Iya. Makanya jangan suka nyepelin orang. Jangan kan, suka nyepelin orang. Kalau suka bilang suka, kalau enggak bilang enggak gitu kan. Betul. Jangan suka memainkan perasaan orang. Betul. Jadi buat kawan-kawan atau wanita-wanita yang nyaksin podcast ini nih Bang Mus udah tutup pintu rapat-rapat. Pokoknya jangan coba-coba masuk karena jangan coba-coba. Akan sia-sia, bukan gitu? Akan sia-sia. Karena Bang Mus sayang dengan keluarganya, sayang dengan anaknya, sayang dengan bisnisnya, sayang dengan semuanya. Betul. Jadi ada kesenangan, ada kebahagiaan. Kalau kita cari kesenangan, kita pasti tidak akan dapatkan itu terus-terusan. Betul. Artinya jangka waktunya paling sedikit. Tapi kalau kita cari kebahagiaan itu akan selama-lamanya. Insya Allah abadi selamanya. Mungkin seperti itu ya. Betul. Ini yang saya suka nih. Jangan orang baru kaya dikit, siapa aja di lobby rata-rata gitu. Siapa aja di lobby. Siapa aja di lobby. Bang Mus hebat berarti nih. Enggak, saya pikir begini, saya pikir begitu. Lanjut Bang Mus. Punya pengalaman sedih nggak nih? Nah, dari tadi kan kita ngomongin artinya keberhasilan segala macam. Punya pengalaman sedih atau pahit nggak nih seputar bisnis, seputar kehidupan nih? Kalau seputar kehidupan dulu ya, seputar kehidupan yang membuat saya tetap berusaha low profile gitu. Dulu keluarga kami sempat nggak makan itu 2 hari. Sampai sedown itu dulu? Sampai sedown itu. Itu kehidupan yang benar-benar membekas di otak saya. Jadi orang tua dulu, Ustadz Fudol ini kan sering khotib. Khotib di masjid Malaka 4 atau khotib di mana gitu. Nah pernah dari hari Kamis itu kita udah susah banget nih. Udah nggak ada yang bisa lagi buat dimakan. Ya udah. Saudara, maaf Bang, waktu itu saudara udah berapa waktu itu? Saudara sudah 6 bersaudara. Ada berapa saudara maksudnya? Yang nggak makan itu maksudnya berapa orang? Oh, kalau Bang Mip kan di pondok. Oh, di pondok. Nah, selebihnya ada di rumah. Iya, sebanyak itu orang. Sampai nggak makan itu semuanya. Iya, enggak. Menahan lapar lah. Mungkin boleh dibilang itu ada makanan, cuman kan nanti dia yang makan kali, nanti dia yang makan kali, jadi nggak ada yang makan. Gitu kan, pas saya lihat ini nggak ada yang makan. Oh ya udah. Nah terus ketika mau beli lauk, ya udah nungguin besok, ntar abe khotib lah, mau nungguin lauk nungguin besok lah, kan kita mau makan sekarang. Nah terus nggak ada lauk, nungguin karena apa? Ya dapat duitnya pada saat khotib dong. Betul. Di amplopin itu kan kita, ya saya benar-benar berharap pada saat itu penghasilannya Abe itu dari yang pasti itu kemarin dari khotib. Itu waktu susah-susah banget lah. Iya, sampai mama pada saat itu katanya sampai ngontrak juga ya. Betul. Dari rumah yang saya bilang tadi saya pindah. Nah terus sampai kecil bikin rumah karena jual rumah ini sisanya buat kita makan. Jual rumah lagi, bikin bangunan kecil kita jual lagi, sisanya makan. Jadi bangun kecil lagi sampai akhirnya habis kita ngontrak. Ngontrak kebetulan di daerah Malaka juga sini. Itu 2 tahun ngontrak. Oh, sampai segitunya. Sampai segitunya. Ya, artinya tadi positifnya adalah itu menjadi pelajaran dan minimal momen yang selalu diingat. Betul. Sekarang sudah di atas, kita tidak lagi membusungkan dada. Karena kita pernah ngerasain susah gitu. Bener. Ya, artinya sekarang kalau ada orang datang cerita tentang kesusahan, ya sebenarnya ya sama dulu saya juga. Sama ya. Dulu juga saya seperti itu. Banyak banget Pak orang yang datang ke saya. Terus dia berkeluh kesah seperti A, B, dan C. Nah terus saya jelasin, Pak, kalau untuk keluh kesah seperti itu, saya rasa saya juga ngalamin dulu. Tapi tahu persis rasanya. Iya, saya tahu persis rasanya. Tapi saya nggak pernah ngeluh ke orang lain, Pak. Saya gituin, maksudnya untuk memotivasi dia nih. Betul. Ya kan, kalau kita susah, nggak ada yang bisa membantu kita itu kecuali diri kita sendiri. Dan Allah. Betul, dan Allah. Dan berdoa, ikhtiar dan berdoa kan. Berdoa dan berusaha. Ya udah. Oh gitu ya? Iya Pak, saya bilang. Nah terus saya jelasin juga seperti itu dan akhirnya dia paham. Ternyata memang kalau kita mau sukses ya kita harus mulai dari diri sendiri dan usaha sendiri. Nggak bisa kita pakai bantuan orang lain. Atau saya harus mendompleng atau bergantung ke si A, si B, enggak. Yang saya rasakan enggak kok. Alhamdulillah namanya saya enggak yang namanya harus bergantung ke orang gitu. Usaha sendiri aja. Siap.
Lanjut Bang Mus. Oke. Nah, ini kan namanya juga netizen ya. Iya, nggak bedanya netizen itu kan Iya. mungkin masyarakat di dunia online. Mm-mm. Tapi masyarakat di dunia nyata juga sama kan. Mm. Kadang tadi yang Bang Mus bilang, banyak orang menyikapi keberhasilan orang lain dengan sikap sinis, Tuh. dengan sikap dengki. Akhirnya yang tadi Bang Mus bilang, muncul fitnah nih. Tuh. Sampai menuduh hal-hal yang negatif. Bahkan muncul nih stigma atau framing di masyarakat ini. Oh, si Mus ini begini, si Mus ini begini kan gitu. Artinya yang tanda kutip lah. Bang Mus gimana tuh menanggapi itu? Iya. Pada saat ada orang-orang atau masyarakat daerah Malaka yang berbicara tentang negatif, kebetulan pada saat itu orang tua saya masih hidup. Nah, langsung saya curhat. Nah, kata orang tua saya nih, Abeh, Mus, nggak usah dengerin omongan orang-orang yang kayak begitu, katanya. Emang kenapa, Abeh? Lah, kita susah aja dulu emang ngasih makan dia. Betul. Dia bilang gitu kan. Udah biarin aja. Yang penting kan yang tahu hanya kita sama Allah. Adapun orang-orang yang berbicara jelek tentang kamu, itu insya Allah dosa kamu itu keambil sama dia. Udah ikhlasin aja, sabarin aja. Yang penting kita itu benar, gitu. Udah. Jadi saya pas dengar omongan itu, omongan orang-orang jelek saya tentang bla 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 bla, ya saya cuekin aja jadinya. Iya, artinya Iya, nggak saya hiraukan. Dan ikhlasin aja gitu. Ikhlasin aja. Jangan pikirin apa Jangan yang perlu dipikirin. Betul, Jangan dipikirin komentarin apa yang nggak perlu dikomentarin. Nah, seperti itu, Budi. Ya artinya kalau semua orang punya prinsip dan sikap seperti itu, harusnya enteng aja kita jalanin hidup. Betul. Karena ya artinya jangankan kita, Nabi Muhammad pun ada yang benci. Betul. Padahal orang yang paling mulia dan dijamin masuk surga dan dijaga oleh Allah. Tapi masih ada aja orang yang menghujat kan begitu, apalagi kita. Betul, manusia biasa kan. Cakep, pantesan bisa senyum terus Bang Mus ya. Iya. Harus begitu, Pak. Emang harus begitu Harus ya? begitu. Besok saya ngobrol banyak di rumah. Apa impian Bang Mus nih yang belum terwujud sekarang? Impian yang belum terwujud. Kalau waktu dulu ya, dulu kan sempat alhamdulillahnya saya udah ngumrohin orang tua berdua. Nah, terus punya niatan lagi waktu itu orang tua ini pengen haji ceritanya. Karena umroh doang, anak teman keburu sakit, habis meninggal. Nah, terus ibu ceritanya mau diberangkatin haji. Iya, saya dengar itu. Ibu mau berangkatin haji, ternyata dia udah ini duluan, ya keburu menghadap Tuhan duluan. Ya udah. Nah, kalau impian saya yang sekarang tetap gimana ya? Banyak banget yang saya impiin, ada beberapa yang udah saya capai, namun ada yang belum. Yang belum apa? Saya pengen masa dulu saya yang sulit ini, kalau bisa ya saya iniin semua gitu. Maksud saya kalau bisa gue beli yang dulu yang ini, ya udah saya beli gitu. Maksud saya mau menghapuslah jejak-jejak itu gitu. Ya udah, seperti itu. Yang paling mahal memang momen ya. Artinya nggak bisa dibeli. Saat semuanya sekarang kita bisa beli, momen yang kita nggak pernah bisa capai itu yang nggak bisa kita beli sebenarnya. Artinya sekarang saat ada uang, mungkin ketika kita mau bahagian orang tua kita, orang tuanya udah nggak ada. Iya. Itu terasa agak sedikit nggak ada jawaban sebenarnya di situ. Betul, agak jomplang juga sih pada saat itu. Saya down itu pas Abeh ini sekaligus panutan saya ini nggak ada. Itu saya down. Saya sempat beberapa hari itu kayak kosong pikiran, ya kan? Karena apa? Ini sama siapa lagi nih nanti saya surhat? Betul. Sama siapa lagi nanti yang membimbing ini dalam dunia dan akhirat ini? Saya sempat beberapa hari, ada 4 harian lah kalau diam aja. Ya udah. Nah terus ada ibu yang menyemangatin, ya udah namanya umur siapa yang tahu katanya. Ya udah Bu. Ada nggak berjauhan kan ya? Nggak berjauhan. Antara ibu dengan beda 2 tahun. Ya, nah setelah ibu ini saya udah mulai semangat lagi. Nggak lama ibu meninggal juga. Down lagi saya Pak itu. Saya sempat pada saat ngerenov rumah ibu kan kalau kerja lewat situ. Saya sempat ngelihat rumah itu sedih dan udah nggak mau tahu lah. Mau jadi kayak enggak kayak gitu. Sempat begitu. Nah, terus saya dinasehatin sama istri saya. Lah, kami masih punya adik-adik loh, Jaki ini. Pikiran saya normal lagi pas saya ternyata penyemangat saya ini adalah keluarga saya. Oh iya.
ada adik-adik saya yang akan nempatin itu. Ya udah berarti saya harus rapihin. Saya semangat lagi, saya rapin lagi, dan saya berusaha untuk ya meninggalkan kesedihan itu gitu. Akhirnya alhamdulillah sampai rapi sekarang. Siap. Sangat menginspirasi nih. Karena kedekatan yang begitu dekat mungkin dengan orang tua. Betul. Ya sama persis mungkin saya juga dengan orang tua. Orang tua saya juga kalau saya suka ngomong sama kawan-kawan tuh, bapak itu orang tua saya, guru saya, teman saya, udah semuanya di situ gitu. Karena begitu dia nggak ada, begitu beliau meninggal, ya hilang lah semua. Kayak Betul. apa ya? Kayak dunia ini kita mau kemana gitu. Iya, benar. Ya apalagi posisi sekarang ya Bang Mus sudah berhasil kan, yang paling normalnya dan logikanya kan saya pengen bahagiain orang yang paling dekat dengan saya. Pasti kan seperti itu. Ketika orang udah sukses. Tapi ya saya mau ngapain? Akhirnya alhamdulillah Bang Mus berpikir dan ada istri yang menyemangati bahwa ya keluarga ini orang tua juga. Masih ada tanggung jawab kita. Dan malah kalau saya boleh kasih masukan, artinya saya dulu sering kehilangan, bapak saya nggak ada, guru saya nggak ada, saya down. Kok kayak begini hidup saya sekarang? Tapi saya langsung berpikir bahwa bisa nggak nih saya menjadi kebanggaan juga terhadap anak saya nanti gitu. Kalau bapak saya sudah berhasil menjadi kebanggaan saya harus berhasil menjadi kebanggaan anak saya. Mungkin seperti itu. Artinya masih ada keluarga kita nih yang butuh kita. Anak kita harusnya ketika bapak kita berhasil, kita harus lebih berhasil. Agar supaya anak kita nanti kelak berbicara seperti apa yang kita omongin ke orang-orang. Mungkin gitu Bang Mus. Sehingga Bang Mus harus tetap semangat juga. Iya, kalau sekarang ya harus semangat. Iyalah gitu. Bener ya. Lanjut Bang Mus, daripada Bang Mus ntar nangis itu. Sedih juga memang kalau diterusin pasti saya akan ya berlinang air mata juga. Kita nggak nyiapin tisu soalnya. Oh iya. Bang Mus, pesan dan nasihatnya nih sebelum kita tutup ngobrol-ngobrol kita nih. Pesan dan nasihatnya kalau kita pengen sukses, pengen berhasil, minimal kalau ada misalkan orang, saya pengen kayak Muhammad Musli yang ya mohon maaf kita minta izin, kita juluki the crazy rich people-nya Rorotan nih. Waduh, terlalu. Kalau Tanjung Priok kan punya Ahmad Sahroni, Ahmad Sahroni ya. Kan. Iya, kalau kita Rorotan punya Bang Muhammad Musli. Pesan nasihatnya kalau orang pengen berhasil, pengen sukses. Pesan dan nasihat saya buat anak-anak muda khususnya bagi orang-orang yang baru lulus, nah terus juga yang masih berumur di bawah 40 tahun, itu kalau bisa jangan ngandelin kerja, tapi berusahalah atau berbisnis lah, gitu. Karena apa? Banyak orang yang nanya, gue mau usaha apa nih, gue mau bisnis apa nih Bang Mus, gitu kan. Lah, bisnis atau usaha yang bagus adalah bisnis yang dimulai. Kalau kata Bob Sadino tuh, bukan bisnis yang ditanyakan terus. Betul, jangan ditanya. Kalau kamu udah mulai, udah. Jadi kejarlah impianmu selagi masih bisa gitu. Nah itu ininya. Kalau pesannya, pesan dari orang tua saya begini, man arafa nafsahu faqad arafa robahu. Nah ini di akhiratnya, barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Maka kita harus perbaiki diri kita dulu nih. Setelah kita memperbaiki diri kita sendiri, nah lalu nanti alur kita bertemu orang ini untuk berusaha, insya Allah akan pertemukan yang baik. Betul. Bertemukan dengan orang-orang yang tepat, bukan orang yang salah. Kebanyakan orang mau mulai bisnis ini bertemu dengan orang-orang yang salah. Modalnya udah habis sekian, dibawa kabur. Itu banyak yang seperti itu Pak. Nanti ketika orang tua saya berpesan seperti itu, saya pesan lagi kepada yang ada di yang nonton di podcast ini, perbaiki diri sendiri, terutama diri sendiri dengan Tuhan, setelah itu baru diri sendiri ke dunia gitu. Ya mungkin itu aja pesan saya. Sesederhana itu aja. Yang penting dimulai. Kalau untuk di dunianya. Betul. Kalau untuk di akhiratnya, di kebatinannya seperti itu. Siap Bang Mus. Terima kasih banyak sudah berbagi dengan kita nih. Mudah-mudahan nggak kapok. Kapan waktu kita punya kesempatan kita undang lagi kemari. Mungkin bisa Bang Mus yang lain nih bisa menghasilkan. Ya, siapa tahu ada lagi yang lain gitu. Betul. Pengusaha muda yang lain, entrepreneur muda yang lain, siapa tahu bisa diundang ke sini ya. Betul. Boleh bisa menginspirasi dan betul. Bang Mus ini banyak yang bilang Bang Mus ini
tertutup, sebenarnya mungkin enggak kali ya. Artinya karena mungkin kesibukan gitu ya. Betul. Sebenarnya mungkin banyak juga orang yang pengen ngobrol dengan Bang Muhammad Musli nih, artinya menggali kiat-kiatnya. Makanya kita undang di podcast ini, minimal kalau Bang Mus nggak bisa layanin satu-satu, minimal ya tonton dah tuh podcastnya. Karena semua sudah digali di situ, termasuk masalah percintaan di situ. Iya, salam. Ini Bang Mus doyan kopi? Iya. Doyan ngopi. Oh. Jangan ngopi Bang Mus. Oh gitu ya. Kalau doyan kopi tuanya jelek. Oh gitu ya. Gitu ya. Iya. Habis kalau kita lagi lembur disediainnya kopi. Jadi yang suka kopi. Iya. Jangan. Gitu ya. Angel. Gitu. Oh, gitu jauhin ya? kopi itu Bang Mus. Jauhin kopi. Tuanya jelek. Bang Mus, terima kasih banyak ini mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat orang banyak. Terus tadi merubah juga pemikiran stigma negatif, framing yang selama ini berkeliaran di masyarakat. Artinya fitnah-fitnah yang ini terbantahkan semua bahwa ternyata Muhammad Musli ini bukan orang yang sombong, bukan orang yang tertutup, terus bukan orang yang istilahnya introvert. Gua sama gua, lu sama lu. Ternyata enggak. Bang Muhammad Musli ini orangnya supel kok, malah mau berbagi kiat-kiatnya, mau berbagi kisah hidupnya, dan terus semangat menginspirasi banyak orang. Oke, sampai semuanya bisa bermanfaat dan mudah-mudahan nanti punya yayasan sosial. Amin. Yang punya pesantren atau punya benar-benar pondok segala macam supaya bisa, dan malah yang paling dekat mudah-mudahan padepokannya berjalan lagi. Karena banyak juga kawan-kawan yang saya temuin ternyata beliau lulusan dari situ tuh, dari padepokan bambu. Artinya cita-cita orang tuanya bisa diteruskan gitu Bang Mus ya. Betul. Closing statement dari saya mungkin sedikit aja nih, mengutip perkataan atau kalam dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Jalani kehidupan di dunia ini tanpa membiarkan dunia hidup di dalam dirimu. Karena ketika perahu berada di atas air, dia mampu berjalan dengan sempurna. Tapi ketika air masuk ke dalamnya, perahu itu akan tenggelam. Sekian dari saya, saksikan terus channel podcast Rumah Robusta. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Teruslah menginspirasi, teruslah bermanfaat buat banyak orang. Jangan lupa saksikan Rumah Robusta. Salam Robusta. Bang Mus, salam Robusta. Salam Robusta. Terima kasih, Bang Mus. Oke. Semoga sukses selalu. Amin. Semoga sukses juga nih podcastnya. Ya, bagus. Bang Mus dulu, Bang Mus. Oke.